Jadi di sini kami akan membuat database mengenai penggajian karyawan menggunakan aplikasi Access. Untuk langkah awal, buka Microsoft Access, pilih Create, lalu nama file dapat diganti dengan penggajian karyawan. Untuk langkah pertama yaitu membuat database karyawan, caranya pilih menu View, lalu Desain View. Untuk nama tabel dapat dituliskan karyawan. Untuk kolom field name dituliskan nama, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jabatan, lalu yang terakhir yaitu foto. Untuk bagian nick dibuat primary key. Untuk bagian nama, data type-nya diganti short text, foto diganti attachment. Jenis kelamin pilih lookup wizard, lalu checklist pilihan kedua, lalu di next, lalu tuliskan L or P, lalu di finish. Jika sudah, dapat disimpan dan di close. Langkah kedua yaitu membuat tabel gaji. Caranya pilih create, lalu tabel, pilih desain view. Nama tabel dapat dituliskan dengan gaji. Untuk kolom field name diketikkan ID gaji, tanggal transaksi, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan yang terakhir yaitu PPh 21. Untuk ID gaji di bagian data type diganti auto number, tanggal diganti date time, NIK, klik lookup, di bagian tampilan bawah, ubah textbook menjadi combo box. Di bagian raw source, klik titik 3 lalu klik karyawan, nick dan nama. Jika sudah, dapat disimpan lalu di close. Pada tampilan di bawah untuk kolom count diganti 2. Lalu gaji pokok pada data types diganti currency, tunjangan diganti currency, intensif diganti currency, potongan atau iuran diganti currency, dan PPh 21 juga diganti currency. Pada gaji dicek untuk currency-nya apakah tampilan format di bawah sudah general. Jika belum, dapat diubah ke general. Jika sudah, dapat disimpan lalu di close. Next selanjutnya yaitu membuat form karyawan. Klik create, lalu klik form. Selanjutnya yaitu klik design view, lalu blok semua, lalu klik arrange, setelah itu remove layout, lalu ganti judul karyawan menjadi form karyawan, lalu rapikan semua kolom. Baik, selanjutnya yaitu tambahkan button, lalu klik design, record navigation, lalu go to previews, lalu finish. Setelah itu button record operation, add new, setelah itu tambah data, lalu button record operation, lalu save record. Selanjutnya yaitu next, simpan data, record operation. Setelah itu delete record, lalu next, hapus data. Setelah itu klik kembali button record navigation, lalu go to next, finish. Setelah itu blok semua button, lalu klik tabular, lalu ganti warna hitam, judul menjadi tebal dan diganti dengan format Times New Roman, lalu klik setelah itu klik form karyawan,
Selanjutnya membuat form gaji, klik tabel gaji, create. Selanjutnya klik form, desain view, rapikan dan juga blok. Selanjutnya klik arrange, remove layout, ubah judul tabel gaji menjadi form gaji, terus ditebalkan hurufnya. Selanjutnya tambahkan button, form design button. Blok semua, lalu rapikan fontnya. Nah, di sini pada tahap kelima yaitu membuat query gaji, kalian bisa klik tabel gaji, create, lalu query design. Nah, di sini dapat dilihat dari data-datanya gaji maupun karyawan. Ada ID gaji, tanggal transaksi, NIK, kemudian tunjangan, insentif, dan potongan atau iuran, dan PPh 21. Nah, ini datanya juga bisa dilihat. Kemudian klik query gaji, lalu klik gaji. Untuk paragrafnya masih bisa dirapikan. Yang selanjutnya yaitu membuat slip gaji karyawan. Pilih query gaji, kemudian pilih create dan report. Setelah itu klik pada view, kemudian pilih design view. Setelah itu CTRL-A, kemudian pilih arrange dan remove layout. Setelah itu pada judul query gaji itu diganti dengan slip gaji. Rapikan pada kolom slip gaji agar rapi. Kemudian pada kolom date and time itu digeser ke kiri sebelah dengan slip gaji. Kemudian pada back header itu dilebarkan ke bawah, sama dengan di detail juga itu dilebarkan ke bawah. Kemudian nama, nick, dan ID gaji pindahkan sejajar di kiri dan sejajarkan ke bawah. Setelah itu nick, nama, dan ID gaji di bagian detail juga pindahkan ke atas sejajar dengan yang tadi di sebelah kanan. Setelah itu blok pada nick keduanya, kemudian klik tabular, pindahkan ke atas dan kemudian rapikan. Kemudian klik remove layout. Setelah itu di bagian nama juga itu di blok, kemudian klik tabular. Setelah itu pindahkan ke atas, kemudian klik remove layout. Setelah itu ID gaji diklik tabular juga, kemudian pindahkan ke atas dan remove layout.
Setelah itu, untuk bagian gaji pokok di back header itu dipindahkan ke bawah, dipindah ke bagian detail, meliputi gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, sampai selesai semuanya itu dipindah ke bagian detail dan juga rapikan. Pindahkan satu persatu dan kemudian rapikan. Rapikan agar semuanya sejajar. Untuk gaji bersih itu dikebawahkan sedikit. Kemudian rapikan. Setelah itu klik report design dan tambahkan garis atau line di atasnya gaji bersih. Rapikan terlebih dahulu agar terlihat rapi. Setelah itu tambahkan line atau garis di atasnya gaji bersih. Kemudian edit pada border width menjadi 3 agar garisnya menjadi tebal. Kemudian rapikan gaji bersih. Setelah itu blok semuanya, ganti warna menjadi hitam dan ganti font menjadi Times New Roman. Setelah itu rapikan kembali. Pada bagian judul itu dibuat tebal. Pilih back color, pilih sesuai warna yang kalian mau. Kemudian di bagian detail juga setelah itu klik simpan, ganti nama menjadi slip gaji. Kemudian pilih close. Setelah itu klik pada slip gaji, dicek apakah sudah terlihat slip gajinya. Di sini belum tertera nama penerima, jadi kita harus membuat kolom penerima terlebih dahulu. Caranya yaitu klik design view. Setelah itu di bagian detail itu dilebarkan, kemudian tambahkan label pada report design. Label ditulis di bawah gaji bersih, dituliskan penerima. Kemudian rapikan. Setelah itu klik add existing files dan klik pada bagian nama. Setelah itu nama yang di sebelah kiri diklik delete dan kemudian rapikan bagian nama, yaitu di
bawah nama penerima. Rapikan seperti mengganti font dan warna huruf. Ganti warna huruf menjadi warna hitam. Kemudian pilih fill dan klik transparan. Setelah itu rapikan. Kemudian klik simpan dan pilih close. Cek pada slip gaji apakah sudah terlihat untuk penerima. Di sini sudah terlihat tetapi ada nama yang kepotong. Caranya yaitu klik desain view lagi, kemudian pada bagian nama itu dilebarkan agar namanya tidak kepotong. Di kolom penerima juga sejajarkan dengan bagian nama. Setelah itu klik simpan dan close. Cek kembali apakah sudah terlihat. Jika sudah, yaitu selanjutnya di sini sudah terlihat, yaitu untuk slip gaji, dan karyawan sudah terlihat semuanya untuk database-nya. Kita tinggal merapikan saja. Di bagian nama atau ada yang terpotong itu tinggal kita merapikan saja pada bagian kolomnya. Pada bagian mau query gaji juga, jika ada yang terpotong kita bisa melebarkan tabelnya. Pada form gaji ini sudah terlihat. Jika kita mengklik akan otomatis ke nama yang selanjutnya. Di sini kita bisa melihat sudah secara otomatis ke pindah sendiri. Setelah itu close all.